yaitu pencernaan makanan, sistem pencernaan pada vertebrata, sistem pencernaan pada invertebrata. Pencernaan makanan terbagi dua, yaitu pencernaan intraseluler dan pencernaan ekstraseluler. Pencernaan intraseluler yaitu pencernaan makanan yang terjadi di dalam sel khusus yang dibantu dengan enzim. Pencernaan yang menggunakan intraseluler ini yaitu pada hewan invertebrata tingkat rendah atau tidak memiliki sistem pencernaan khusus, maka hewan invertebrata tersebut menggunakan pencernaan intraseluler. Selanjutnya pencernaan ekstraseluler yaitu pencernaan yang terjadi dalam kompartemen yang bersambung melalui saluran-saluran dengan bagian luar tubuh hewan atau terjadi di luar sel dengan perombakan makanan. Ini seperti hewan yang memiliki organ khusus untuk pencernaan makanan. Pencernaan intraseluler ada dua macam, yaitu heterofage dan autofage. Heterofage yaitu melibatkan pemecahan benda di luar sel. Pencernaan autofage yaitu mengkonsumsi komponen dari dalam sel. Pencernaan intraseluler adalah proses di mana asupan bahan sel dan memecah mereka dalam membran sel sebagai lawan pencernaan ekstraseluler di mana sel-sel mengekskresikan enzim untuk memecah komponen di luar dinding sel. Dalam pencernaan ini, sel mampu menelan bahan-bahan dari lingkungan luar. Untuk organisme uniseluler, memberikan metode untuk memperoleh nutrisi untuk memberi makanan sel. Selanjutnya pencernaan ekstraseluler. Pencernaan eksternal ini terjadi di luar sel dalam saluran pencernaan. Hal ini bisa dapat diketahui bahwa ekstraseluler ini terjadi pada organ khusus pencernaan atau hewan yang memiliki organ khusus untuk pencernaan. Enzim yang paling penting untuk pencernaan ekstraseluler yaitu enzim yang diproduksi oleh lisosom. Enzim ini seperti protease dan hidrolase lain untuk mendegradasi protein, karbohidrat, dan komponen lain dari dalam atau di luar sel. Selanjutnya sistem pencernaan vertebrata. Sistem pencernaan vertebrata pada ikan yaitu Trachus digestivus atau disebut juga dengan saluran pencernaan. Terdapat cavum oris yaitu rongga mulut, terdapat lingua atau lidah yang bentuknya kaku dan tidak bisa digerakkan, yang terdapat pada dasar mulut dan tidak mengeluarkan kelenjar saliva, hanya ada sel mukus dan sel lendir. Selanjutnya faring. Pada faring berfungsi sebagai penyaring makanan, tetapi pada faring kadangkala masih ditemukan organ pengecap. Jika ada material yang bukan makanan, maka material tersebut akan dibuang melalui celah insang. Selanjutnya esofagus. Mempunyai bentuk seperti kerucut, pendek seperti pipa, dan terdapat di belakang insang. Pada organ ini mengandung lendir yang berfungsi untuk membantu penelanan makanan. Dari esofagus kemudian ke lambung. Pada ikan mempunyai dua fungsi terhadap lambung, yaitu sebagai penampung makanan, lambung juga sebagai pencernaan makanan. Pada ikan
tidak berlambung, fungsi penampungan makanan diganti oleh usus depan yang dimodifikasi menjadi kantung yang membesar atau sering disebut dengan lambung palsu. Selanjutnya, pilorus. Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. Pada segmen ini berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Selanjutnya, intestinum. Bagian ini merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan atau traktus digesti. Pada bagian depan usus ini terdapat dua saluran, ada yang satu saluran. Dua saluran tersebut yaitu saluran yang berasal dari kantong empedu dan saluran yang berasal dari pankreas. Selanjutnya ada rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang paling terujung. Dari sekian proses pencernaan, maka akan berujung pada rektum. Segmen ini berfungsi sebagai penyerap air dan ion, sedangkan pada larva ikan, selain sebagai penyerap air dan ion, rektum juga sebagai penyerap protein. Selanjutnya anus. Anus merupakan ujung saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genital. Selanjutnya, glandula digestoria. Hepar adalah organ penting yang mensekresikan bahan untuk pencernaan. Organ ini berwarna merah kecoklatan yang tersusun oleh sel-sel hati atau hepatosit. Organ ini terletak di bagian depan rongga badan dan mengelilingi usus. Hepar pada ikan terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus dorsal, lobus dexter, dan lobus siniter. Selanjutnya, Vesica villi. Vesica villi disebut juga dengan empedu. Organ ini terletak di sekitar hati dan berwarna hijau kebiruan, yang berfungsi menampung cairan empedu. Jika kekurangan cairan, empedu dapat menurunkan kecernaan lemak dan kekurangan vitamin yang hanya larut dalam lemak, seperti A, D, E, dan K. Selanjutnya pankreas. Terletak berdekatan dengan usus depan dan lambung. Saluran pankreas ini bermuara pada usus depan. Warnanya kekuningan. Pada pankreas mempunyai 2 tipe, yaitu sel eksokrin yang berfungsi untuk mensintetis enzim dan sel endokrin yang berfungsi untuk mensintetis hormon. Selanjutnya, pencernaan pada amfibi. Pada sistem pencernaan terdapat 5, yaitu cacum oris, ventriculus, intestinum tenue, intestinum crassum, dan cloaca. Cacum oris ini terdapat di lingua yang berbentuk bifida yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Pada lingua ini disokong oleh aparatus hyoideus. Pertama, pada tepi maksilia berderet panjang, dan yang kedua pada satu bidang kecil pada vomer yang memenuhinya. Gigi tersebut berbentuk konus atau kerucut, tidak memiliki pulpa atau jaringan saraf yang melekat pada tulang. Pada rahang bawah amfibi hanya terdiri oleh 2 tulang, yaitu osteodentarium dan osteoangulosplenium. Esophagus berbentuk saluran pendek. Ventriculus berbentuk seperti kantung. Bila terisi makanan akan menjadi lebih lebar. Ventriculus terdiri dari 2 saluran, yaitu cardia yang berfungsi sebagai tempat masuknya esophagus dan pilorus yang berbentuk lubang untuk menuju intestinum. Selanjutnya intestinum tenue. Intestinum tenue ini terdiri dari duodenum atau usus 12 jari. Bagian usus ini kaya dengan sel-sel piala yang menghasilkan mukus. Selanjutnya, jejunum dan ileum. Selanjutnya, setelah intestinum tenue ada intestinum crassum.
Bagian ini adalah organ yang disebut rektum dan akan menuju ke kloaka. Proses ini adalah proses lanjutan dari intestinum tenue. Selanjutnya kloaka merupakan ujung dari saluran pencernaan atau muara dari saluran pencernaan. Organ ini sebenarnya mempunyai 3 fungsi selain muara pencernaan sebagai rongga kelamin dan rongga urin. Setelah trakus digestivus, yaitu glandula digestiora. Hepar pada amfibi berwarna merah kecoklatan dan mengeluarkan empedu berwarna kehijauan. Hepar amfibi mempunyai 2 lobus, yaitu lobus sinister dan lobus dexter. Selanjutnya pankreas berwarna kekuningan, melekat di antara lambung dan duodenum. Organ ini menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Kelenjar ini mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Selanjutnya pada reptil. Pada sistem pencernaan atau trakus digestivus terdapat cavum oris. Pada bagian maksila terdapat cone primer atau sebuah liang. Dantes atau gigi pada tiap spesies berbeda struktur giginya. Selanjutnya esofagus yang akan berlangsung dan melanjutkan ke ventriculus. Pada organ ini mempunyai muskular yang tebal dan berbentuk silindris khusus pada ular. Proses makanan pertama kali dicerna oleh organ ini. Intestinum tenue, alat penggantung pada organ ini disebut mesterium. Selanjutnya cecum. Organ ini merupakan batas dari intestinum tenue dan intestinum crassum. Intestinum crassum terdiri dari 2 organ lagi, yaitu rektum dan kloaka. Alat penggantungnya disebut mesorektum. Rektum dan kloaka pada reptil lautan dalam, selain sebagai alat pengeluaran akhir, juga berfungsi sebagai alat bantu pernafasan. Glandula digestiora yaitu terdapat hepar, vesicapillea, dan pankreas. Hepar pada reptil terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dexter dan lobus sinister. Selanjutnya vesicapillea atau kandung empedu terletak pada sebelah kanan hati. Pankreas pada reptil terletak di antara ventriculus dan duodenum. Warnanya kekuning-kuningan. Selanjutnya, sistem pencernaan pada aves. Sistem pencernaan pada aves ini terdiri dari paru, cavum, faring, esofagus, lambung, intestinum, dan rektum, dan kloaka. Paruh ini merupakan modifikasi dari gigi yang berbentuk seperti kerucut. Cavum oris terdiri atas rahang atas yang merupakan penghubung antar rongga mulut dan tanduk. Faring berupa saluran pendek. Selanjutnya, esofagus. Pada burung terdapat pelebaran pada bagian ini atau disebut pembolok, berperan sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Lambung terdiri atas proventriculus, banyak menghasilkan enzim pencernaan. Dinding ototnya tipis. Ventriculus lambung, ototnya berdinding tebal. Pada burung pemakan biji-bijian terdapat kerikil dan pasir yang tertelan bersama makanan yang berguna untuk membantu pencernaan. Intestinum terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Selanjutnya rektum dan kloaka, tempat pengeluaran dari sistem pencernaan. Glandula digestiora, kelenjar pencernaan burung meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Pada burung merpati tidak terdapat kantung empedu. Selanjutnya, sistem pencernaan pada ruminansia. Hewan ruminansia atau mama biak adalah hewan herbivora murni. Contohnya sapi, kerbau, dan kambing.
disebut hewan mama biak karena memama biak atau mengunyah makanannya sebanyak 2 fase. Pertama, saat makanan tersebut masuk ke mulut, makanan tersebut tidak dikunyah hingga halus dan terus ditelan. Selang beberapa waktu, makanan tersebut dikeluarkan kembali ke mulut untuk dikunyah sampai halus. Pada sistem trakus digestivus berupa cavum oris atau susunan gigi, terlihat bahwa sapi tidak mempunyai gigi seri bagian atas dan taring, tetapi memiliki gigi geraham lebih banyak dibandingkan dengan manusia, sesuai dengan fungsinya untuk mengunyah makanan berserat. Selanjutnya esofagus, saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di sini terjadi proses pencernaan. Esofagus pada sapi sangat pendek dan lebar, serta lebih mampu membesar. Esofagus ini tipis dan panjangnya bervariasi. Lambung mempunyai peranan penting untuk menyimpan makanan sementara yang akan dikunyah kembali. Selain itu, pada lambung juga terdiri proses pembusukan dan peragian. Lambung ruminansia terdiri atas 4 ruangan, yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum, perut buku, abomasum, perut kelenjar atau perut masam. Pada rumen berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang ditelan. Setelah rumen cukup terisi makanan, sapi beristirahat. Dalam rumen terdapat populasi bakteri dan protozoa. Pada retikulum, di dalam makanan diaduk-aduk kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang ada. Selanjutnya pada omasum, dalam omasum terdapat kelenjar yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus. Makanan yang dijadikan lebih halus lagi di omasum, kadar air dari gumpalan makanan dikurangi menjadi absorpsi air. Kemudian gumpalan makanan diteruskan ke abomasum. Dalam abomasum, makanan dicerna lagi dengan bantuan enzim dan asam klorida. Abomasum merupakan perut sebenarnya karena di sini terjadi pencernaan yang sebenarnya secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya, sistem pencernaan pada invertebrata, yaitu pada porifera. Porifera merupakan hewan pemakan suspensi, yaitu pemakan makanan yang terlarut dalam air. Porifera tidak memiliki sistem pencernaan. Pencernaan berlangsung secara intraseluler. Makanan terjerat bersama air yang melewati pori-pori atau ostia pada tubuh porifera, memasuki rongga osculum. Pergerakan flagel sel koanosit yang menyusun lapisan dan rongga osculum memicu gelombang arus sehingga akan menarik suspensi ke dalam sel. Suspensi yang terjerat ini kemudian akan difagosit oleh koanosit dan akan dihancurkan dengan bantuan lisosom yang mengandung enzim hidrolitik atau penghancur. Selanjutnya, coelenterata berlangsung secara ekstraseluler dan intraseluler. Secara ekstraseluler, filum ini memiliki sistem pencernaan yang paling sederhana, yaitu berupa rongga gastrovaskular. Mulut juga anus akan menutup dan sel kelenjar dalam dinding gastrovaskular mengsekresikan enzim pencernaan yang akan membantu memecah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Sel-sel penyusun dinding gastrovaskular lainnya akan memfagosit partikel makanan yang mencernanya secara intraseluler seperti yang terjadi pada sebelumnya porifera, yaitu lalu mulut atau anus akan membuka untuk membuang sisa makanan dan mempersiapkan makanan baru. Selanjutnya ada moluska.
memiliki sistem pencernaan yang lengkap terdiri dari mulut, lambung, usus, dan anus. Makanan akan masuk ke dalam lambung yang akan dicerna secara kimiawi dengan enzim-enzim pencernaan dari kelenjar pencernaan di dalam lambung. Kemudian makanan akan diteruskan ke usus untuk diserap. Sisa makanan akan dibuang lewat anus. Selanjutnya, sistem pencernaan pada vermes. Vermes ini terbagi 3, yaitu platyhelminthes, neohelminthes, dan annelida. Platyhelminthes ini sistem pencernaannya berupa rongga gastrovaskular. Pada neohelminthes atau cacing tambang dan kremi memiliki saluran pencernaan terdiri dari mulut, lambung, usus, dan anus. Pada cacing tambang atau kremi ini, sistem pencernaan hampir sempurna. Penyerapan nutrisi terjadi di usus dan akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan dibantu oleh cairan tubuh atau pseudoxylem. Annelida atau cacing tanah memiliki sistem pencernaan yang lebih kompleks. Makanan akan masuk ke dalam mulut, lalu menuju faring, esofagus, dan akan disimpan untuk sementara di tembolok. Makanan dari tembolok akan dilanjutkan ke empedal untuk dicerna secara mekanik dengan bantuan pasir atau kerikil kecil. Sekian dari saya. Selanjutnya, sistem pencernaan invertebrata pada arthropoda. Pencernaan pada arthropoda terjadi secara ekstraseluler. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Sistem pencernaan pada arthropoda dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan atau foregut terdiri dari mulut dan esofagus, bagian tengah atau midgut, lambung dan usus, dan bagian belakang atau hindgut terdiri dari rektum dan anus. Mulut dilengkapi dengan sepasang rahang atas yang berfungsi pengecap dan untuk membantu mengunyah. Kemudian makanan akan diteruskan ke esofagus dan disimpan ke tembolok. Selanjutnya, makanan akan dicerna di bagian usus tengah atau midgut dengan bantuan enzim dari kelenjar pencernaan dan usus, dan unsur nutrisi akan diserap melalui usus. Selanjutnya, echinodermata. Pada echinodermata, sistem pencernaan memiliki sistem yang lengkap seperti pada moluska. Makanan masuk lewat mulut yang terletak di permukaan bawah tubuh, kemudian dilanjutkan ke lambung yang dilengkapi dengan kelenjar pencernaan atau pyloric cicae mensekresikan enzim pencernaan. Makanan akan dicerna secara kimia